Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Perkenankan saya di pagi hari ini ingin mempresentasikan terkait makalah mata kuliah metode penelitian akuntansi Universitas Cyber Asia. Jadi judul materinya adalah analisis penentuan harga pokok produksi batu bara PT Kalimantan Coal. Latar belakang masalahnya adalah seperti kita ketahui bahwasannya di saat ini industri pertambangan batu bara mengalami pelemahan dalam hal permintaan komoditas batu bara. Mengingat pelemahan tersebut sehingga ada beberapa perusahaan yang mau tidak mau memang harus menurunkan uh, volume produksinya. Akibat dari penurunan volume produksi tersebut, uh, sehingga perusahaan itu harus menghitung ulang terkait harga pokok produksinya, yaitu dengan metode full costing supaya costingnya itu bisa terekspos secara keseluruhan dengan maksud dengan adanya metode ini perusahaan tersebut untuk tetap bertahan dalam industri tersebut. Rumusan masalahnya adalah eh, terkait hal di atas ialah apakah harga pokok produksi pada PT Kalimantan Coal pada tahun 2024 sudah sesuai dengan metode full costing. Perlu kami informasikan bahwasannya PT Kalimantan Coal ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang batu bara dan berlokasi di Kalimantan Timur. Jadi tujuan dan manfaat penelitian dan makalah ini adalah bahwasannya untuk penulis itu sebagai wawasan bagaimana sih mengenai harga pokok produksi di industri batu bara itu, dan juga mungkin bagi perusahaan adalah sebagai referensi terhadap penentuan harga pokok produksi batu baranya. Terus selanjutnya mengenai tinjauan pustaka kita coba tinjaukan ada dua, yaitu mengenai harga pokok produksi dan HPP menurut metode full costing. HPP menurut Hansen dan Mowen adalah pembebanan biaya yang mendukung tujuan manajerial yang spesifik. Artinya penentuan harga pokok suatu produk bergantung pada tujuan manajerial yang spesifik atau yang ingin dicapai. Sementara untuk yang metode full costing adalah metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam biaya produksi itu sendiri. Jadi ini komprehensif kalau kita lakukan dengan metode full costing. Terus jenis metode penelitian ini adalah kita metode deskriptif, yaitu mengumpulkan data yang diperlukan dan kita coba analisis, serta teknik pengumpulan datanya adalah kita coba penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan. Untuk alat analisis sendiri, sesuai rumus, kita coba rumuskan, yaitu jika HPP berdasarkan full costing adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung, setelah itu ditambah biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik tetap, sehingga kalau kita jumlahkan semua menjadi biaya produksi. Kalau bisa kita lihat di sini Bapak Ibu, ini adalah data dari PT Kalimantan Coal dalam memperhitungkan harga pokok produksi batu baranya. Di sini akun terdiri dari beberapa biaya, dan terus kolom biaya ini dalam bentuk US dollar, dan juga kita sini juga bisa lihat bahwasannya untuk biayanya ini juga diterangkan dalam bentuk unit cost, yaitu US dollar per ton.
Untuk yang biaya pertama, biaya variabel terdiri dari biaya OB, alat ekstraksi atau coal extraction dan pengangkutan batu bara ini biayanya sekitar 732 juta US dollar atau 14,49 US dollar per ton. Selanjutnya juga ditampilkan ada biaya tetap. Biaya tetap di sini ada biaya tenaga kerja, overhead dan depresiasi. Ini biayanya sekitar 161 juta US dollar atau 3,18 US dollar per ton. Selanjutnya ada biaya lengkap hidup dan wajib terdiri dari pajak dan fee, penanaman dan penataan, penutupan tambang atau main klosur. Di sini biaya sekitar 8 juta US dollar atau 0,17. Total produksinya, total biaya produksinya kalau kita jumlahkan adalah sekitar 902 juta US dollar atau dalam bentuk unit cost sekitar 17,86. Sementara total produksi batu bara dari PT Kalimantan Coal tahun 2024 sendiri sekitar 50 juta 513.580 ton. Sehingga kalau kita totalkan HPP-nya itu sekitar 17,86 US dollar per ton. Sehingga kalau bisa kita lihat, kalau kita simpulkan dari data di atas bahwasannya untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead dan biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel bisa kita lihat di sini ialah untuk biaya bahan baku sekitar 197 juta US dollar, untuk biaya tenaga kerja sekitar 39 juta US dollar, biaya overhead tetap 130 juta US dollar dan biaya overhead variabel sekitar 534. Kalau kita jumlahkan sekitar 902 juta US dollar, kalau kita unit koskan sekitar 17,86. Jadi kalau bisa kita eh, jelaskan dari data di atas bahwasannya yang pertama bahwasannya bahan baku langsung itu adalah coal hauling. Jadi dalam mengklasifikasikan biaya bahan baku langsung perusahaan telah tepat dalam menempatkan biaya bahan baku langsung pada elemen biaya langsung. Terus selanjutnya, bahwasannya untuk biaya tenaga kerja, PT Kalimantan Coal juga telah mengklasifikasikan biaya tenaga kerja sesuai dengan apa yang perusahaan berikan kepada karyawan. Jadi dalam biaya tenaga kerja itu sudah termasuk gaji, lembur, tunjangan, dan biaya lain-lain sesuai dengan klasifikasi biaya tenaga kerja. Terus yang selanjutnya mengenai biaya dalam perhitungan biaya overhead pabrik pada PT Kalimantan Coal juga sudah memisahkan antara overhead pabrik variabel dan biaya overhead pabrik tetap. Jadi jika kita simpulkan bahwasannya dari data-data di atas bahwasannya memang PT Kalimantan Coal itu sudah mengklasifikasikan biaya-biaya produksi sesuai dengan metode full costing. Jadi PT Kalimantan Coal juga memang sudah menyajikan data itu secara komprehensif, semua biaya juga sudah di cover dalam eh, pembukuannya. Demikian presentasi dari saya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.